Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke evaluasi ranah afeksi. Evaluasi ranah afeksi. Mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita lebih banyak mengkaji bagaimana mengukur keberhasilan belajar peserta didik itu secara kognitif. Dan banyak orang, banyak guru, masyarakat juga pada umumnya menganggap orang pinter itu orang yang punya kemampuan kognitif tinggi. Kemampuan kognitif tinggi itu dibuktikan dengan apa? Bisa menjawab soal-soal, tes-tes yang diberikan. Apakah soal matematika, tes IPA, tes fisika, tes agama, atau tes yang lain. Nah, jadi tes-tes itu pada umumnya adalah mengukur kemampuan seseorang pada aspek kognitifnya, aspek intelektualitasnya, kemampuan berpikirnya. Jadi guru-guru kita, sekolah-sekolah kita seringkali terjebak kepada keberhasilan kognitif, tapi lupa bahwa peserta didik itu juga perlu dikembangkan aspek-aspek non kognitifnya. Aspek selain aspek kognitif itu apa? Nah, seperti yang sudah sering kita bahas, kita mengenal dan menyepakati, mengiyakan, menyetujui apa yang digagas oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, bahwa hasil belajar saya sebut HP, jangan diartikan yang lain. HP yang lain itu apa? And body. Hemoglobin biasanya kalau yang demam berdarah, HP-nya ada, iya betul ya? Apa HP? Hemoglobin itu apa? Hasil belajar. Oh, kalau di sini apa? hasil belajar. Hasil belajar. Bedanya apa dengan prestasi belajar? Hasil belajar itu biasanya untuk satu mata pelajaran. Tapi kalau kumpulan hasil belajar itu namanya prestasi belajar. Jadi kalau dirapot secara keseluruhan itu prestasi belajar. Tapi kalau kemudian per mata pelajaran itu namanya hasil belajar. Jadi jangan kira nanti kalau misalnya membuat judul penelitian, kalau hanya terkait satu mata pelajaran itu kamu sebaiknya pakai hasil belajar. Tapi kalau kemampuan secara umum, secara keseluruhan, nah itu bakalan prestasi. Bahasa Inggrisnya apa ini? Achievement. Kalau hasil belajar itu apa? Learning outcome. Oke. Nah, hasil belajar peserta didik itu apakah hanya kognitif? Nah, kalau kita mengikuti yang sudah disepakati di dunia ilmu pendidikan, hasil belajar itu menurut Benjamin Bloom itu terbagi menjadi tiga ini ya: afeksi, kognitif, afektif, psikomotorik. Ini ada yang membagi dua nih, motorik ini psiko, ini bisa ditulis motorik gitu aja, psikomotorik dan fisiomotorik. Ada yang membagi begitu. Oke, nah sekarang kita akan mengenali hasil belajar afektif. Nah, hasil belajar afektif itu sebetulnya yang membentuk karakter, nah gitu. Yang membentuk karakter seseorang itu adalah afeksinya itu, sikapnya, perasaannya, minatnya,
artinya, nilainya, moralnya, akhlaknya itu adalah masuk kategori afektif. Kalau begitu guru PA itu mestinya harus lebih mengenal keberhasilan belajar pada aspek afektif, baik cara mengajarkannya maupun cara mengevaluasinya. Nah, ini ada fenomena misalnya hasil belajar pemilihnya bagus, tesnya itu bagus semua, ternyata curang. Nah, berarti apa itu? Berarti ketimpangannya kognitifnya kayaknya tinggi, tetapi anak-anak dibiarkan afeksinya rendah, afeksinya hancur, karakternya hancur, dibiarkan kecurangan terjadi, ketidakjujuran terjadi. Nah, itu yang terjadi di lembaga pendidikan kita begitu. Makanya tadi itu ketika di rumah saya mikir nanti mata kuliah apa ya? Fokus evaluasi. Evaluasi kok terus sering menyebabkan orang tidak jujur. Apa sebaiknya nggak ada evaluasi aja ya? Nggak ada UTS, nggak ada UAS. Gimana kalau begitu? Setuju Pak, setuju. Gitu. Ore. Gimana menurut kamu? Coba aja ya. Kamu buat sekolahan, terus buat semacam kebijakan tidak boleh ada ujian-ujian. Karena ketika ada ujian, ada kecenderungan orang tidak jujur atau peserta didik curang. Ayo gimana? Pakai kita atau enggak? Nanti kalau nggak pakai nggak pakai UTS, UAS itu memang nggak pernah diuji kejujurannya maksudnya. Kejujurannya nggak diuji. Di samping kemampuan kognitifnya nggak diuji, kejujurannya juga nggak diuji. Sehingga kita nggak tahu. Nah, kejujuran tadi itu kejujuran dalam bidang ilmu agama, pendidikan Islam. Kita ini kan konsen membangun pribadi, membangun karakter. Konsennya guru PA itu membangun karakter, membangun akhlak, membangun moral, membangun keyakinan, akidahnya. Nah, kalau itu semua tidak kita perhatikan cara mengevaluasinya, samping cara mengajarnya, maka bagaimana kita bisa mendorong peserta didik kuat di bidang agama, di bidang keyakinannya, di bidang akhlaknya. Nah, karena itu perlu kita pikirkan ini, kita perhatikan. Kuasa ini, materi ini ya kuasa kalian betul. Jadi guru, khususnya guru agama, nggak boleh abai dengan aspek afeksi. Gimana cara mengukurnya? Kejujuran. Gimana cara mengukurnya? Keimanan. Bagaimana cara mengukur keimanan? Imannya tinggi. Gimana? Pakai sosial eksperimen. Contohnya, ditaruh uang di sini di meja ini. Tinggal ada orang kira-kira nyangkul nggak gitu ya. Itu sosial eksperimen ya. Contoh untuk sosial eksperimen. Memang di sekolah itu juga ada semacam pembiasaan untuk jujur. Dengan cara gimana itu? Kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Kira-kira kantinnya jadi gimana itu? Amburadul. Profit ya? Atau hancur? Hancur lebur. Hancur lebur ya? Nah itu berarti luar biasa bobroknya itu. Kok kayak minta diawasi gitu. Padahal kita sudah diberitahu, kita ini diawasi malaikat. Ada malaikat apa ini? Roke, ada malaikat atid. Wah ini yang banyak bekerja malaikat atid ini kayaknya. Tapi kayaknya kamu fine-fine aja nih. Ada malaikat roke, ada malaikat atid ya, cuek-cuek aja.
dianggap nggak ada kan? Ya coba muridmu, apakah sikapnya juga seperti itu? Kalau sikapnya seperti itu, kamu sebagai gurunya berarti gagal. Terus keimanan, gimana cara mengukur keimanan? Apa dipegang kepalanya? Wah ini imannya tinggi. Jidatnya ini ya. Kalau kosong berarti imannya tinggi. Setengah kosong imannya putih mulut. Nah itu berarti Gak iman blas. gitu ya. Cara ngelihatnya dari sisi fisiknya gitu ya. Itu ukur keimanan. Ngukur kekhusyuan, gimana cara mengukur kekhusyuan? Kalau Digoda. kejujuran itu gimana? Digoda ya. Goda ketika gini. Ngaruh kayak gini ya. Kamera. Kalau kejujuran itu ada ini alat mengukur kebohongan di kepolisian biasanya ya. Nah, itu apa benar itu kira-kira? Nah, nanti kamu itu bisa nggak mengembangkan tes kejujuran? Tesnya itu apakah memang tes seperti tes kemampuan kognitif? Nah itu kayaknya beda. Kita akan baca tes kekhusyuan. Kalau diceritakan di hadis atau di riwayat itu kan ada sahabat itu yang punya kekhusyuan level tinggi. Siapa itu? Ya, siapa? Sahabat siapa itu? Sahabat Enduniati. Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika kena panah malah justru minta dicabutnya itu ketika sedang sholat, sehingga dia tidak merasakan sakit dari dicabutnya anak panah itu dari kaki. Itu kayaknya konsentrasinya luar biasa, khusyuknya luar biasa. Jadi sakit yang luar biasa itu nggak terasakan, tereliminir oleh fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa ya gitu ya? Kok bisa? Kamu bisa nggak ya? Bisa. Wong kayaknya kita itu sholatnya juga nggak pernah ingat Allah gitu. Padahal katanya itu sholat itu maunya kan zikrullah. Tujuan sholat apa? Zikrullah. Nah, tapi yang diingat bukan Allah. Yang diingat adalah tugas wawancara, Pak. Wah, ini nanti saya jadi ikut berdosa nanti. Aku bawa mimpi tapi jangan panggil-panggil saya loh ya. Pak lagi. Bahaya sebenarnya ya. Kita lanjut. Nah, saya kebetulan punya buku ini. Kalian juga bisa lihat di perpus. Ada buku ini jumlahnya 5. Baca di perpus. Buku ini membahas bagaimana pendidikan afektif itu kita selenggarakan, bagaimana metodenya, strateginya, tapi juga bagaimana cara mengevaluasinya. Gitu ya. Jadi kita peduli terhadap kemampuan aspek afektif peserta didik, karena itu bagian dari karakter, bagian dari akhlak, dan jiwanya pendidikan Islam itu ada di sini. Maka kita harus paham ini. Ya, jadi di buku ini menceritakan ada banyak persoalan kriminalitas, kerusakan moral. Intinya itu adalah kegagalan pendidikan. Nah, dalam teori yang saya banyak kutip itu, ya sebabnya itu adalah karena afeksinya. Karena begini loh, tindakan itu tidak ada begitu saja. Tindakan kita
perbuatan kita itu seringkali di drive, ngerti di drive, dikendalikan, disupiri driver, disupiri oleh apa yang ada di hati kita atau perasaan kita. Kamu misalnya benci seseorang, itu ekspresinya atau perwujudan dari benci itu misalnya mencoret-coret foto dia misalnya gitu. Nah, itu benci kan, nggak ingin lihat foto dia. Jadi tindakan coret-coret foto tadi itu adalah perwujudan dari perasaan benci. Berarti tindakan tadi itu, perbuatan mencoret-coret itu dikendalikan oleh perasaan benci, emosi, sikap benci terhadap orang Israel misalnya, terus diwujudkan dalam bentuk menginjak-injak benderanya Israel. Nah, perbuatan yang lahir ini memang perbuatan yang kelihatan, tapi sebetulnya yang mengendalikan itu kan sikap bencinya, perasaan bencinya itu. Nah, itu karena itu kemudian kita itu perlu melihat akarnya, akar perbuatan, akar tindakan, akar perilaku setiap orang itu apa. Salah satunya yaitu yang paling utama adalah kolbunya atau afeksinya atau sikapnya, perasaannya gitu. Nah, karena itu kemudian perlu dikembangkan pendidikan afeksi ini secara baik. Nah, untungnya pendidikan nasional kita itu enggak egois. Artinya apa? Pembentukan karakter, pembentukan sikap moral itu tidak diserahkan hanya kepada guru PAI saja, tidak hanya diserahkan kepada guru budi pekerti saja, tapi juga ikut dititipkan kepada guru-guru lain. Maka di matematika itu juga ada rumusan afeksi. Siswa mampu bersikap jujur dalam menerapkan rumus matematika. Nah, itu berarti sikap jujur tadi itu juga dibentuk melalui mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran IPA juga mungkin bisa dititipkan apa begitu. Misalnya siswa memiliki sikap hormat terhadap ciptaan Allah misalnya begitu ya, sehingga mau melestarikannya. Nah, itu artinya apa? Sikap keimanannya juga dibentuk tidak hanya oleh satu mata pelajaran agama, tapi juga oleh mata pelajaran di luar mata pelajaran agama, sehingga aspek sikap itu bisa dibentuk bersama-sama melalui mata pelajaran. Di satu pihak itu ada PAI, tapi juga ada mata pelajaran lain. Walaupun tugas utamanya mungkin ya tetap guru PAI. Nanti kalau ada murid nakal, murid perilakunya jelek, itu yang paling dilihat pertama siapa? Ya guru PAI. Di sekolah maksudnya, sekolah guru yang mana? Guru PAI. Nah, sekarang ini ada hal-hal yang perlu kita cermati. Aspek afeksi dianggap tidak penting oleh siswa. Siswa itu seringkali nggak merasa penting terkait dengan perilaku sikap-sikap yang baik atau perilaku yang baik. Kadang-kadang tidak peduli ya tentang minatnya, sikapnya. Perhatiannya rendah terhadap ranah afektif di sekolah maupun pemerintah. Orang tua menganggap bahwa tempat pendidikan emosi adalah keluarga dan sekolah. Ada anggapan ini, tapi di luar negeri pada umumnya sekolah itu ya membentuk kecerdasan. Itu di luar negeri begitu. Nah, di kita sih enggak hanya kecerdasan yang dibentuk. Kekhawatiran akan terjadinya indoktrinasi jika dilaksanakan di tengah sekolah. Ini juga kekhawatirannya orang-orang Barat. Yang menurutnya itu berdasarkan referensi Barat. Untuk yang poin 3 dan poin 4.
adanya anggapan kalau sudah mengajarkan kognitif, afektif juga mengikuti. Kurangnya alat evaluasi yang valid dan reliable. Ini ada. Biasanya gini, biasanya di perguruan tinggi kalau mau membuat alat ukur yang canggih itu biasanya level kuliahnya itu sudah S3. Jadi membuat alat ukur tes keimanan gitu ya. Itu saya lupa pernah tahu, pernah baca, pernah dengar doktor kuliahnya di tugasnya di dosen di UIN kalau salah YIN, tapi kuliah S3-nya di UNY jurusan pengukuran. Nah itu salah satu upaya disertasinya adalah menghasilkan tes keimanan. Nah kalau kamu misalnya nanti juga mengembangkan tes kehusukan, tes zuhud, seberapa zuhud sih kita ini? Kami seberapa warok, ngerti warok? Kan warok ya, warok, ngerti warok? Lo sembirai orang, wirai ya, wirai. Ya apa ya? Itu bukan zuhud ya. Tahu warok. Perilaku warok itu contohnya gini. Kalau biasanya kalau seorang tokoh ulama gitu ya menghindari perbuatan atau perilaku yang bagi orang tersebut, bagi level kiai, level ulama itu pantas. Contohnya ke warkop. Jadi ngopi di warung kopi itu pada umumnya orang-orang itu kan biasa, nggak ada masalah. Tapi bagi kiai ini ngopi itu kan kayak wagu gitu ya, kayak saru gitu. Hal-hal yang sepertinya itu saru tapi sebenarnya nggak dilarang. Itu adalah contoh perilaku warok, wirai, bahasa kita biasanya punya wirai. Itu ada tesnya nggak? Nah itu kamu bisa buat tes zuhud, tes yang lain misalnya. Kalau zuhud itu bisa dibandingkan dengan lawannya itu apa ya? Hedon, ngerti hedon? Ya tes hedon. Ngerti hedon nggak? Nah ini siapa nih yang hedon ini ya? Hedon itu apa sih? Gaya hidup berlebihan. Hedonisme itu paham yang ingin mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya begitu loh ya. Jadi seakan-akan hidup itu ya untuk mencari kenikmatan saja. Kenikmatan makan, kenikmatan apapun lah, kenikmatan tidur, pokoknya serba yang nikmat-nikmat itu. Nah itu namanya hedon. Nah perilaku zuhud itu sebetulnya berlawanan secara simetris atau enggak dengan hedonisme itu? Enggak ya. Jadi zuhud itu boleh menikmati dunia tapi sewajarnya, nah, gitu sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau hedonisme itu ya pokoknya hidup itu kayaknya ya untuk itu gitu, ya menikmati makan senikmat-nikmatnya dan yang lain-lain itu. Paham ya hedonisme ya? Nah itu tes-tesnya itu perlu dikembangkan oleh kalian. Tes zuhud boleh, tes warok, tes apa lagi ya? Tes kejujuran, tes syuting, apa itu? Tes tanggung jawab, tes amanah. Nah coba buat alat ukur untuk mengukur seberapa tinggi amanah dari sikap amanah dari seseorang. Orang ini sudah masuk level amanah enggak? Amanahnya tinggi, sedang atau rendah? Nah itu bisa, kamu kan sudah membuat penelitian kuantitatif kan? Nah contoh membuat alat ukur ya kemarin itu kayak kamu membuat instrumen kuesioner atau survei itu gambaran kasarnya begitu ya. Walaupun secara digital mungkin lebih
sophisticated ya, lebih kompleks. Oke, ada yang mau respon dulu? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya apa nih? Pengertian afeksi. Afeksi berasal dari kata afek yang memiliki beberapa arti. Ada arti pilihan, prioritas, minat, predisposition, dan nilai, value. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai equity itu persamaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai saling tolong menolong, saling membantu. Nah, itu adalah nilai-nilai. Dan itu semua bagian dari aspek afeksi ya, paham ya? Terus ada arti afek itu adalah pemahaman batin seseorang yang berkaitan dengan emotion atau feeling, perasaan suka, perasaan tidak suka. Afeksi juga ada pengertiannya sebagai perasaan marah, anger, takut, fear, heran, takjub, surprise ya. Nah, happiness, bimbang, gas, jijik, kontennya. Psychological term for an observable expression of emotion. Itu salah satu definisi dari afeksi adalah term psikologi untuk menggambarkan emosi yang dapat diobservasi, emosi yang nampak. Arti afek yang lain, emotion, feeling, mood, jadi mood. Kamu punya mood gak untuk belajar agama? Nah, itu bisa terkait dengan aspek afeksi. Sikap, attitude, sikap benci, sikap jujur. Sikap itu apa sih? Kecenderungan berbuat, tapi belum berbuat. Nah, itu tapi kalau sudah punya sikap itu berarti ada kecenderungan untuk melakukannya. Nah, itu diukur. Oke, itu banyak. Nanti bisa lihat di buku saya. Kamu nggak harus beli, bisa lihat di buku saya ada. Kamu ini materinya ada di elemen nanti ya. Oke, nah ini tadi sudah saya jelaskan. Di dalam aspek afeksi itu menurut Bloom dan kawan-kawan, Bloom, Krepul itu menganggap afeksi itu tingkatannya ada 5 ini. Kalau kognitif itu berapa kemarin itu? Tingkatannya ada berapa kognitif itu? Nggak ada, Pak. Ya dulu sudah pernah beberapa kali saya tulis. Pertama, pengetahuan, knowledge. Yang kedua apa? Pemahaman, comprehension ya, comprehension. Itu level kedua kognitif. Level ketiganya apa? Penerapan, application. Ya, application ya. Itu nomor 3 itu. Jadi pertama, kognitif itu ya contohnya. Rumus yang untuk menghitung segitiga itu rumus apa? Ayo. Pitagoras. Nah, itu berarti dia tahu, pengetahuan ya. Pengetahuan itu. Terus kamu misalnya ditanya, seperti apa sih yang dimaksud dengan rumus Pitagoras itu? Kamu bisa jelaskan. Pitagoras itu begini. Nah, itu berarti levelnya nomor 2, pemahaman, comprehension. Terus kemudian bisa menerapkan. Rumus ini bagaimana kalau diterapkan untuk menghitung segitiga ini? Nah, kalau dia mampu menghitung segitiga dengan hitungan yang menggunakan rumus Pitagoras itu berarti ya sudah mampu application atau
penerapan. Itu kognitif level 3. Itu dianggap masih level rendah. Bukan hot, tapi lot. Kalau kita harapkan itu yang hot, karena itu kemampuan kecerdasan berstrategi menjadi tinggi. Nah, level 4-nya apa? Analisis. Nah, itu kan. Kalau sudah bisa merinci, rumus Pythagoras itu rinciannya seperti apa sih? Nah, itu bisa menjelaskan, itu berarti dia level 4 kognitifnya. Terus analisis, sintesis ya. Sintesis itu mencoba membanding-bandingkan dengan rumus yang lain. Ada nggak rumus segitiga yang lain? Nah, itu bisa kemudian mensinkronisasikan 2 rumus, 3 rumus, itu sudah sintesis. Yang keenam, evaluasi, mengetahui, bisa menjelaskan kelemahan, kelebihan, keunggulan dari masing-masing rumus. Nah, itu berarti sudah di level evaluasi. Nah, kalau yang Anderson paling tinggi itu create, mencipta. Kalau sudah tahu rumus A bagus, rumus B ada lemahnya, rumus C kurang bagus di sini tapi ada kebaikan, maka kemudian dibuat hal yang baru. Nah, create rumus baru itu tertinggi dari kemampuan kognitif. Paham ya? Nah, itu adalah level kognitif. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. 6. Itu kalau Benjamin S. Bloom. Kalau Anderson, pengetahuan, pemahaman, penerapan sama analisis itu jadi satu dengan sintesis. Yang berikutnya, yang kelima adalah evaluasi. Yang keenamnya adalah kreasi. Itu Anderson. Nah, gitu ya. Ulang, Mbak. Nah, nanti kamu lihat di video. Mestinya itu udah selesai kemarin. Nah, sekarang untuk tingkatan afeksi itu yang pertama, receiving, menerima. Menerima apa? Misalnya ya, orang Palestina itu perlu dibantu. Mereka itu sudah ditindas. Nah, kita kok menganggap bahwasanya itu hal yang benar, kita menerimanya. Nah, itu berarti kita levelnya itu pertama menerima, menanggapi, merespon. Caranya merespon gimana? Yang kedua menanggapi ya. Level 3 itu ketika dapat pengetahuan itu merespon. Merespon jawaban, merespon dengan apa? Boleh dengan lembut-lembut boleh. Menandakan bahwasanya setuju. Kalau menandakan tidak setuju ya boleh misalnya protes. Enggak, Palestina itu negara yang dijadikan Allah untuk orang Israel kok. Itu kalau menilai. Nah, dengan pernyataan tadi itu menilai baik buruknya, menilai, mengorganisasi. Nah, setelah menerima itu dianggap itu nilai baik, mengorganisasi ke dalam perilaku, ke dalam dirinya. Oh ya, kalau begitu untuk membantu Palestina ini harusnya kita melakukan apa ya? Nah, sudah menghubungkan, mengorganisasi dengan nilai-nilai yang lain. Bagaimana kalau kemudian itu akhirnya terinternalisasi, karakteristik value, akhirnya itu masuk menjadi bagian dari karakter kita. Itu yang terakhir itu paling tinggi, yaitu karakterisasi. Nilai yang tadi sudah disampaikan itu menjadi karakternya, menjadi bagian dalam dirinya, menjadi bagian dari dirinya. Pokoknya kalau terkait Palestina, apapun ia akan mendukung. Entah kemudian misalnya ya memposting di Facebook, memposting di IG, memposting di TikTok bagaimana perjuangan dari Palestina misalnya gitu. Nah, itu kalau kemudian bentuk dari perilaku yang diajarkan ketika seseorang memiliki karakteristik yang membela Palestina tadi itu. Nah, itu adalah tingkatan dari afeksi ya, receiving, responding, valuing, organization, terus characterization by value or value complex. Nah, itu tingkatan dari afeksi.
Oke, berikutnya apa? Oke, nanti kemudian kita perlu pelajari bagaimana cara mengukurnya ya, cara mengukurnya. Dengan cara apa kita mengukur? Oh, banyak banget ini materinya. Ternyata nggak di sini. Oke, nah nanti kita akan belajar tentang cara mengukurnya di lain kesempatan ya. Untuk hari ini kamu memahami dulu aspek afeksi, terus nanti aspek afeksi itu bisa di breakdown, ada tentang nilai, ada tentang minat. Nah ini contoh minat ya, minat. Kecenderungan untuk hadir dan larut dalam satu objek itu misalnya kalau kamu punya minat tinggi dalam belajar PAI contohnya. Kalau kamu sebagai guru PAI perlu mendorong siswanya punya minat tinggi. Contohnya gimana kalau minat tinggi? Dia larut dan dia cenderung hadir dan larut dalam satu objek karena senang dengan pembelajaran PAI. Sehari semalam penuh itu belajar PAI nggak ada masalah. Karena senang belajar PAI ini saking ya ini hadir dan larut tadi. Karena senang belajar PAI masuk jam 7 itu dia lebih mengawali sekitar jam 6 dari kampus. Nah itu karena dia punya minat tinggi. Nah kalau kemudian pembelajaran PAI dimulai jam 7 tapi habis jam 8, itu artinya apa? Minatnya kurang, minatnya rendah, begitu. Perhatian, kalau ada pembelajaran tentang PAI, ada omongan tentang pembelajaran PAI, dia sangat perhatian. Perhatian terhadap ketepatan waktu.